Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin, kajian Islam yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini adalah 8 nama-nama pintu surga. Simak sampai dengan selesai, dan bila mana dirasakan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya agar yang lain merasakan manfaatnya, dan mudah-mudahan dicatat sebagai ladang amal soleh oleh Allah Azza wa Jalla. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudara kaum muslimin, ada 8 pintu surga. Ada 4 pintu yang disebut dalam satu hadis. Sisanya dilihat dari hadis-hadis lain, yaitu pintu sholat, pintu sedekah, pintu jihad, pintu ar-rayyan, pintu haji, pintu al-ayyaman, pintu al-kazimina al-ghaiza wal afina an-nas, dan pintu sisanya adalah pintu zikir, pintu ridho atau pintu ilmu. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah, ya Abdallah, haza khairun, faman kana min ahli sholati du'iya min babis sholat, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli siyam du'iya min babil royan, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah." Barang siapa yang berimpak dengan sepasang hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Hai hamba Allah, inilah kebaikan. Maka orang yang termasuk golongan ahli sholat, maka ia akan dipanggil dari pintu sholat. Orang yang termasuk golongan ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Orang yang termasuk golongan ahli puasa akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Dan orang yang termasuk golongan ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Sedangkan yang dimaksud dengan berimpak di jalan Allah dalam hadis ini mencakup berimpak untuk segala bentuk amal kebaikan. Yang kelima, pintu surga ada yang dinamakan pintu haji atau babul haj, khusus bagi mereka yang berhaji dengan mengharapkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin dipuji atau ria karena kepada manusia. Yang keenam adalah pintu ayyaman. Dari Abu Hurairah dalam hadis tentang syafaat, Nabi SAW bersabda, "Ya Muhammad, adkhilil jannah min ammatika man la yahisab alaihi minal babi aimani min abwabil jannah, wa hum syuraka'an nas bima siwa zalika minal abwab." Wahai Muhammad,
serulah umatmu, yaitu orang-orang yang tidak dihisab, untuk masuk ke dalam surga melalui pintu Ayyaman, yang merupakan di antara pintu-pintu surga. Sedangkan pintu-pintu yang lain adalah pintu surga bagi semua orang. Pintu yang ketujuh adalah Al-Kazimina Al-Ghaiza Wal-Afina An-Nas, yaitu mudah menahan amarah dan memaafkan orang lain. Dijelaskan dalam hadis Rawah bin Ubadah, Inna Allaha baban fil jannati la yadkhulu illa man afa an mazlamah. Sesungguhnya Allah memiliki sebuah pintu di surga, tidaklah yang masuk melaluinya kecuali orang-orang yang memaafkan kezaliman. Saudara-saudara kaum muslimin, Abu Bakar adalah orang yang memiliki berbagai bentuk amal soleh dan ketaatan. Hal ini terbukti sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Abu Bakar berkata, ana ya Rasulullah. Beliau bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengiringi jenazah? Maka Abu Bakar berkata, saya, wahai Rasulullah. Beliau kembali bertanya, siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Maka Abu Bakar mengatakan, ana Rasulullah. Lalu beliau bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit? Abu Bakar kembali mengatakan, ana ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seseorang, melainkan dia pasti akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim nomor 1028. Saudara-saudara kaum muslimin, semoga bermanfaat. Semoga kita dimudahkan untuk memasuki pintu-pintu surga yang ada. Wallahu waliyut taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.